Baiklah, lanjut dari materi yang tadi. Nah, jadi intinya pembelajaran tematik itu kita dituntut untuk bukan hanya menyimpan, menyerap ilmu yang disampaikan, tapi juga dituntut untuk bisa menerapkan dalam lingkungan kita, dalam lingkungan anak tersebut. Nah, itu penjelasan saya tentang artikel yang pertama. Saya akan langsung lanjut dengan penjelasan tentang artikel yang kedua. Jadi artikel yang kedua ini saya membahas tentang pengajaran di SD, yaitu pendidikan dan pengajaran di SD. Nah, berbicara tentang pendidikan dan pengajaran di SD, sekolah dasar itu kita dituntut untuk memahami, anak didik itu dituntut untuk memahami, dituntut untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, itu tingkatan dasar dari sekolah SD. Nah, jadi di mana mereka juga dituntut untuk bersikap terampil dalam lingkungan mereka, dalam lingkungan sekitar mereka. Namun bukan hanya sampai ke terampil saja, namun di tingkat sekolah dasar anak itu dididik sebagus-bagusnya agar menciptakan karakter mereka yang bagus, yaitu yang bisa menjadi baik gitu. Bagaimana cara mereka berinteraksi dari luar, berinteraksi keluar kayak gitu, nah ke lingkungan sekitarnya. Jadi dari sana kualitas anak itu memang diutamakan bagaimana karakter mereka itu bisa sesuai dengan pengajaran oleh yang diajarkan tadi. Jadi tidak melenceng ibarat kata dari norma. Nah, jadi anak itu dididik untuk memiliki kepribadian yang baik. Nah, di dalam proses pembelajaran tujuan pembelajaran anak SD ini itu ada 3. Yang pertama, memberikan bekal kemampuan membaca. Jadi di sini anak diberikan bekal untuk mereka diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, jadi ada 3 itu, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, dari anak sekolah dasar, dari sekolah SD ini, dari awal mereka masuk, jadi mereka diajarkan bagaimana cara menulis huruf huruf abjad, angka, terus bagaimana cara mereka membaca, berhitung, itu diajarkan dari sekolah dasar ini, dari awal mereka dasar. Walaupun ibarat kata kita memiliki yang namanya sekolah PAUD, tapi sekolah PAUD itu lebih ke tingkat kebermain. Nah, selanjutnya yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai tingkat perkembangannya. Jadi memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan IQ mereka, yaitu dengan pemahaman mereka kayak itu, nah sesuai dengan otak mereka. Jadi tidak melampaui yang harusnya bukan pembelajaran mereka, jadi sesuai dengan pembelajaran mereka. Nah, yang ketiga yaitu mempersiapkan siswi untuk menuju sekolah SLTP, jadi sekolah menengah pertama. Nah, jadi di sini tuh dari SD itu kan mereka sudah dipersiapkan untuk belajar ini dan itu. Nah, jadi dari pembelajaran tersebut untuk mempersiapkan mereka untuk sekolah menengah pertama, di mana di sekolah menengah pertama nanti mereka tidak terlalu bodoh atau tidak terlalu tidak mengerti. Nah, jadi mereka tuh sudah ada pembelajaran dasar kayak gitu. Nah, jadi melalui pembelajaran SD ini mereka sudah dapat kayak gitu, nah yang dasar-dasarnya, tinggal ditujukan lagi ke pemahaman intinya dan baik selanjutnya sampai mereka tingkat SMA. Itu berarti tingkat pembelajaran mereka lebih tinggi, tapi yang paling dasar itu dari SD. Nah, adapun metode pembelajaran, metode pembelajaran di sini bisa digunakan dengan ceramah, yaitu menyampaikan isi materi. Yang kedua, tanya jawab antara guru, misalnya guru dan siswa. Terus metode diskusi, yaitu diskusi diciptakan kelompok, mereka suruh memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini bisa diberi tugas di mana mereka mengerjakannya bersama-sama. Nah, terus tuh metode demonstrasi atau eksperimen, yaitu praktek sering dipergunakan saling bergantian atau saling melengkapi. Jadi mereka belajar itu saling
melengkapi, misalnya ada yang kurang dari pemahaman mereka, ada yang satu yang melengkapi, yaitu adapun metode sosiodharma dan bermain peranan, yaitu merupakan metode pengajaran yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama, karenanya dalam pelaksanaan sering disilih gantikan. Jadi mereka digantikan, kalau misalnya yang ini sudah, maka diganti dengan, intinya mereka bergantian, jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk maju ke depan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada, itu saja pemahaman yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.